Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi rasio aktivitas. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio aktivitas. Jadi apa sih itu rasio aktivitas? Jadi rasio aktivitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Jadi rasio aktivitas itu dapat menganalisis suatu hubungan antara laporan laba dan rugi, khususnya pada penjualan dengan unsur-unsur yang ada di dalam neraca. Jadi khususnya aktiva. Jadi alat analisis rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio perputaran persediaan, rasio perputaran total aset, dan rasio perputaran modal kerja. Hello guys, let me introduce myself. My name is Nurhaida Simatupang. Here, I will explain about tujuan dan manfaat dari analisis rasio aktivitas. Tujuan dari analisis rasio keuangan ini adalah untuk melihat beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Adapun manfaat yang didapat dari analisis rasio aktivitas ini, yang pertama yaitu dalam bidang piutang. Dalam bidang piutang, perusahaan dapat melihat ataupun mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih dalam satu periode. Manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang. Yang kedua yaitu dalam bidang sediaan. Perusahaan dapat mengetahui rata-rata sediaan yang tersimpan di dalam gudang. Hal ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Yang ketiga yaitu dalam bidang modal kerja dan penjualan. Perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Yang keempat yaitu dalam bidang aktiva penjualan. Perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva berputar dalam satu periode. Manajemen dapat mengetahui penggunaan suatu aktivitas perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmahu li'an arifahum binafsi siti khafifa saragi wa huma sauqadim madatan kasiratan biwan nasibat al-nashati atau rasio aktivitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis rasio aktivitas. Yang dimana yang pertama itu ada perputaran piutang, dimana rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang dalam satu periode. Yang kedua ada perputaran persediaan, dimana rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar selama satu periode juga. Nah, yang ketiga ada perputaran modal kerja, yang rasio ini digunakan untuk mengukur atau menilai keaktifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, yang keempat yaitu perputaran aktiva tetap, di mana perputaran aktiva tetap ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang telah dimiliki perusahaannya. Nah, yang kelima itu ada perputaran total aktiva, yang dimana perputaran total aktiva ini digunakan untuk mengukur perputaran aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari
yang diperoleh dari tiap rupiah aktivanya gitu. Baik. Kemudian ada tujuan rasio aktivitas, yang dimana tujuan rasio aktivitas ini yang pertama yaitu untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung rata-rata penagihan piutang. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan barang tersimpan di dalam gudang. Yang keempat itu ada untuk mengukur berapakah dana yang ditanam dalam modal kerja berputar selama satu periode. Yang kelima yaitu untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam aktiva tetap berputar selama satu periode. Yang keenam yaitu untuk mengukur semua penggunaan aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Nah, kemudian kelebihannya yaitu kelebihan rasio aktivitas ini yaitu rasio ini melibatkan evaluasi terhadap bagaimana perusahaan dapat mengelola investasi, mengelola piutangnya, mengelola inventaris, mengelola piutangnya, dan mengelola kewajiban dalam siklus operasionalnya. Mungkin itu saja materi. Baik, kesimpulannya dari rasio aktivitas ini yaitu rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensikah sebuah industri perusahaan dalam menggunakan seluruh sumber energi